Alhamdulillah pada malam hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-102 dan kita akan bahas hikmah yang ke-28. Sambil bersantai kita mendekat merapat agar kita bisa mengerti, memahami, sekaligus nanti kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Di halaman 22 itu tertulis ma aradat himmatu salikin. Tiada keinginan lagi cita-cita yang sangat tinggi salikin, orang yang menuju kepada Allah dalam rangka ingin usul bermakrifat kepadanya. Antaqafa, terhenti, indama kushifalaha, ketika ia terbuka bagi seorang salik tadi hal-hal yang gaib. Illa wanadatshu, melainkan diperingatkan oleh suara hakikat. Alladzi tatlubu amamaka, bukan itu tujuanmu. Teruslah maju ke depan, jangan kita tertipu oleh hal-hal gaib yang kamu jumpai. Wala tabarrajda, kemudian diteruskan, tiada yang tampak baginya. Apa yang tampak? Zawahirul makunati, keindahan-keindahan alam yang kalian lihat di muka bumi ini. Illa waladatska haqqaiquha, kecuali diingatkan pula oleh suara hakikat lagi nyata. Apa ucapan tersebut? Innama nahnu fitnatun, bahwasanya kami semata-mata sebagai ujian kalian. Jadi yang indah-indah ya di alam dunia ini yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan yang bisa menggelincirkan kita sehingga lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya fala takfur, maka janganlah kalian tergoda dengan keindahan-keindahan itu sehingga membuat kalian jadi kafir, jadi ingkar, jadi membelot kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah keterangan jelasnya kita akan usul ya, sambil nyantai, sambil saya pancing supaya kalian bisa memahami dengan mudah. Di bulan Ramadan ini 10 terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengikat pinggangnya. Ikat pinggangnya karo tali. Maksudnya apa? Bersiap sedia untuk selalu beribadah di malam hari ya, melepaskan istrinya, begitu maksudnya ya. Orang kekepan bah. Iya bah. Jadi apa? Yang dilakukan oleh Nabi i'tikaf 10 hari terakhir ya. Tadi menjelang maghrib sudah saya jelaskan. I'tikaf itu apakah boleh di masjid? Boleh. Di musola? Boleh. Boleh. Di rumah? Boleh. Ya, silakan. I'tikaf ya. Kita niat nawaitu i'tikafan. Niat saya i'tikaf ya lillahi ta'ala ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Demi apa? Demi tujuannya mempererat ya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tensi spiritual kita itu akan meninggi ketika melakukan i'tikaf. Namun ketika Kang Farid nanya sama kalian semua yang hadir, ketika kita itu i'tikaf, apa yang kamu cari tujuannya? Ayo. Yang dicari Lailatul Qadar. Ya, iya.
Yang dicari Lailatul Qadar. Iya, itu keberkahan di bulan puasa. Di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Namun bagi seorang salik yang belajar di sini, orang yang lagi menjadi pengembara rohani, bertujuan itu hanya Allah dan Allah di dunia ini, maka ketika kalian itu ditanya tujuannya apa kita beriktikaf, tujuannya apa kita beribadah, bukan kita itu mengincar Lailatul Qadar, tidak. Saya sekali lagi tidak mengincar Lailatul Qadar orang-orang yang salik. Begitu ya. Tidak pula mengincar surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan. Seorang sadiq tidak seperti itu. Karena apa? Tujuannya lebih mulia daripada itu. Bukan Lailatul Qadar, bukan surga, melainkan yang memberikan keutamaan Lailatul Qadar, yang memberikan daripada sedia surga di akhirat sana. Siapa yang menyediakan itu semua? Allah. Berarti apa? Tujuan kita itu bukan Lailatul Qadar, bukan surga, melainkan Allah yang memberikan semua itu. Beres. Ya, kalau seandainya kita bertujuan seperti itu, nantinya apa? Ibadahnya akan semakin getol. Ibadahnya akan semakin dekat, semakin merapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sistem incer kayak model orang umum. Ini sekarang 21 incer. Apa Lailatul Qadar, ya. Wah, ibadah sampai bertumpah. Padahal yang dicari pos, ya. Tapi kalau seandainya kita incarannya itu bukan Lailatul Qadar, bukan surga, bukan sesuatu pahala-pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah itu sendiri yang memberikan segala-galanya, maka apa? Dari awal sampai akhir dia akan konsisten, akan istiqomah. Terus apa? Beribadah. Nah itu yang hebat. Ya, karena orang yang salik, orang yang mengembara rohani itu bukan bayaran yang kita incar, bukan tujuan sedia yang enak-enak, tapi apa? Yang penting servis, yang penting kita kerjanya, yang penting kita ibadahnya kepada Allah. Tentang jaminan jangan ditanya, pasti disediakan yang istimewa. Begitu ya cara berpikir daripada orang-orang tasawuf. Jadi tidak kecil, tidak kerdil. Yang kita tuju itu bukan hal yang kecil, tapi hal-hal yang besar. Begitu pula ya kita di sini tadi diingatkan ma'aradat himmatu salikin. Tiada keinginan, kehendak dan semangat tinggi dari seorang salik, sang pengembara rohani, lagi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia itu bermakrifat, agar dia itu usul ya untuk ya melihat Allah Subhanahu wa taala, merasakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terhenti ya saat apa? Terbuka ya makrifat kita melihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang gaib. Ya, kalau kita lagi melakukan perjalanan rohani itu hal yang gaib ya, terbuka ya dari diri kita. Jangan kemudian kita asik bermain di hal gaib tadi. Kalau kita asik main di hal gaib tadi, nanti kita tidak menjadi kekasih Allah, malah apa ya, mungkin jadi tukang sembur, jadi balai jin. Karena apa? Yang dicari ya tadi keunikan-keunikannya, hal-hal kecil yang membuat kita itu terpesona, padahal bukan itu tujuannya. Makanya nanti ketika kita sudah benar jalannya akan diingatkan. Ya, siapa yang mengingatkan? Allah Subhanahu wa taala, karena saking dekatnya kita selalu ingat, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh suara hakikat hatif ya, yang bersemayam di dalam sanubari kita. Alladzi tatlubu amamaka, yang dicari bukan itu kamu di dunia ini. Ya, bukan hal-hal yang gaib, bukan kehebatan sing bisa supranatural. Ya, bukan itu hal yang kecil. Jadi apa? Teruskan saja langkahmu mantap ke depan,
Jangan kamu terpesona dengan hal-hal yang gaib, ya. Bisa ndelang jin, bisa ndelang berkayangan, iya, ulang-ulang. Sehingga pada terang-terang, wah jaga gondoru we. Tertarik ibu mana? Ya pada sejutaan bela aja sing bisa gondoru. Duit maning, ya. Iya. Itu bukan itu, ya. Seorang salik bukan seperti itu. Bukan juga seorang salik tujuannya kita itu nanti bisa menghilang, bukan itu. Nanti kita bisa terbang, tidak. Iya. Tujuannya bukan seperti itu, ya. Wala tabarrajta zawahirul makunati. Kemudian kita diingatkan lagi, ya. Ketika kita juga ada di dunia ini, janganlah kita itu terpesona sesuatu yang tampak keindahan di alam nyata ini. Ya biasanya mah yang enggak jauh daripada harta, tahta dan wanita. Itu di dunia ini yang menggiurkan kita. Nah, ketika di sana banyak di sekeliling kita, ya janganlah kita tergoda. Ya, janganlah kita terpesona. Makanya dalam bahasa sini fala takfuru, karena innama nahnu fitnatun. Sesungguhnya ya kayak harta, tahta dan wanita semata-mata sebagai ujianmu, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Bang masjid apa mojok? Ya. Iya Liman. Enak mojok sih. Iya, oke. Ya. Begitu ya kalau dalam bahasa mudahnya. Jadi kalau seandainya kita sudah sadar bahwasanya itu hanyalah ujian bagi kita, ya harus kita lawan, harus kita hadapi. Jangan kita ikut ya kepada keindahan-keindahan tadi, karena semua selain Allah itu merupakan penghalang kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya seorang salik itu ia selalu berusaha untuk sampai, ya, wusul, artinya apa? Bermakrifat, untuk selalu dia itu ingin kenal dengan Allah, untuk supaya kita itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika tujuan mulia itu himmah tadi, tujuan mulia tadi ya sudah tercapai, maka disitulah ya kita nanti akan bisa satu merasakan betapa dekatnya kita dengan Allah. Betapa kita itu istilahnya seolah-olah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak terhalang oleh ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hal ini dipertegas oleh Abu Hasan At-Tasturi di dalam pengembaraan ruhani kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, itu janganlah kita menoleh, janganlah kita tergoda kepada selain Allah. Karena apa? Selain Allah itu menjadi penghambat kita sebagai sang pengembara ruhani, ya. Makanya kita punya apa? Senjata yang harus kita terus asah dan pertajam. Apa itu? Zikir kepada Allah. Yuk kita zikir, ya. Bangkitkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu lagi, subhanallah Allah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Iman lagu juga. Allahu akbar miring. Oke, lanjutkan. Kemudian satu lagi komentar ya tentang
masalah tujuan daripada sang pengembara rohani yang sejati itu dikemukakan oleh Syekh Abu Hasan Asyadzuli. Ini cucu ya keluarga daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau berpendapat bahwasanya jika kita itu ingin mendapatkan apa yang telah dicapai oleh mereka sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaklah di dunia ini kita abaikan selain Allah, diabaikan saja. Makanya ketika kita dengan selain Allah nikmatilah, tapi kita batasi. Ya boleh sahun, HP dibatasi ya. Kalau dengan Allah jangan dibatasi ya. Main motor dibatasi ya. Dengan Allah nggak usah dibatasi gitu. Nikmati, batasi selain Allah. Supaya apa? Dunia kita dapat, akhirat kita raih. Begitu. Setuju boleh, Man? Ya, wis bagus setuju dilakoni. Iya. Nah, terus di sini ya. Tertulis bahwasanya kita sebagai orang yang berjalan menuju kepada Allah untuk bermakrifat, kita luruskan ya. Kita sesuaikan dengan Al-Quran dan Hadis. Jadi ketika kita di dalam dunia ini kita abaikan orang-orang yang membuat kita itu jadi penghalang untuk mendekatkan diri kepada Allah, kecuali orang-orang yang bisa membantu ya. Kayak teman kamu, teman yang wajib kalian gauli adalah teman yang bisa mengingatkan kita tambah taat dengan Allah. Nah itu kita gauli. Begitu pula dengan bapak-bapak yang ada di sini. Ketika kita itu pengen menjadi seorang salik, seorang sang pengembara sejati, gaulilah orang-orang yang memahami tentang Al-Quran dan Al-Hadis ya. Untuk apa? Mendapatkan ya faidah yang ada, supaya kita mendapatkan petunjuk, supaya kita mendapatkan ilmu yang nyata, yang konkret, yang benar-benar nanti bisa kita terapkan ya. Seperti mungkin hadirnya Kang Farid di sini, silakan digauli Kang Farid, gauli ya, juga supaya apa? Mengerti, paham. Jadi yang diabaikan manusia dan dunia tadi ya. Dua hal tadi. Dunia kita abaikan, manusia kita abaikan, kecuali yang bisa mendukung kita, yang mengarahkan kita kepada hal bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana dua sifat tadi, ketika kita bisa mengabaikan manusia, mengabaikan dunia, maka kita tetap dalam hal ini tunduk kepada hukum Allah. Aja karpe dewek ya, kuna wis bener dasarannya ya, mengabaikan manusia, dunia, tapi bukan tunduk kepada hukum Allah. Jadi apa? Sendiriannya dia kacau balau. Bukan mendekatkan diri pada Allah, jadi jauh dari manusia dan juga jauh dari Allah, itu salah. Nah, ketika kita sudah tunduk ya kepada Allah dan Allah, kemudian kita apa? Mantapkan dengan banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya apa Kang Farid? Kesimpulannya ya, dengan kita memahami hikmah yang ke-28 ini, kita akan menjadi hamba Allah ya. Kita akan menjadi hamba Allah yang sejati, yang selama ini mungkin ya hamba Allah ya. Lihat, hamba Allah itu hanya di mulut. Yang namanya hamba Allah, dia itu adalah orang yang bisa mengaplikasikan dalam hidup la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hanya Allah dan Allah yang ia jadikan prioritas utama. Maka jika masih ada dalam diri kita muncul merasa bisa, merasa mampu, merasa kuat, berarti kita belum bisa menjadi hamba yang sempurna di hadapan Allah. Ya man ya. Kalau iman merasa kuat, merasa mampu, berarti belum jadi hamba Gusti Allah. Tapi kalau seandainya kita itu menerapkan dalam hidup saya di dunia ini, walaupun dia bisa, walaupun dia pintar, walaupun dia kuat, ya hebat,
Dia kaya, dia punya segala-galanya. Dia tidak mengklaim semua itu. Dia tidak mengakui semua itu. Saya tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Maka ketika kita sudah menyatakan benar di dalam palung hati seperti itu, ya, Allah pasti akan membukakan pintu rahasia-rahasia yang tak pernah didengar oleh manusia, yang tak pernah didengar oleh seisi alam jagat raya ini. Diulangi, ketika kita sudah menjadi hamba Allah yang sejati, yang dia merasa di dunia ini tidak bisa apa-apa dan tidak mempunyai apa-apa, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya akan membukakan, ya, pintu rahasia-rahasia yang tak pernah didengar oleh manusia, yang tak pernah didengar oleh seisi alam jagat raya ini. Itulah suara Tuhan, ya, di dalam diri kita. Yang mampu berkomunikasi seperti itu hanya manusia yang Allah izinkan, yang bisa menjadi hamba Allah yang sejati. Teman yang putih tentang gunung angel ya. Iya. Ya sudah, kita artinya bertahap saja, ya. Di bulan Ramadan ini jadikan media mendekatkan diri kepada Allah. Ya wis pokat 5 tahun 10 tahun yang akan datang jadi wali, ya. Ya lumayan. Ya mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, ya, kita sama-sama beristighosah, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.